Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa, NIM 43020190100. Saya akan memberikan rangkuman tentang Wali Songo. Penyebaran agama Islam di Indonesia tidak lepas dari peran para pendakwah, terutama mereka yang berjuang berdakwah pada abad ke-14. Para pendakwah tersebut dikenal dengan sebutan Wali Songo. Sebutan Wali Songo diambil dari kata waliullah yang artinya wakil Allah dan songo yang artinya 9, sehingga Wali Songo adalah 9 wakil Allah yang memiliki peran untuk menyiarkan agama Islamnya. Wali Songo tinggal di daerah Pulau Jawa, sehingga wajar saja bila penduduk Muslim terbesar di Indonesia ada di Pulau Jawa. Menariknya, kesembilan Wali Songo mempunyai ciri khas yang berbeda-beda dalam menyiarkan agama Islamnya. Di antaranya, Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Sunan Ampel tidak berasal dari Jawa, beliau berasal dari sebuah negeri ternama yaitu negeri Campa. Ia lahir pada tahun 1401 Masehi. 78 tahun setelahnya yaitu 1479. Raden Rahmat mendirikan Masjid Demak sebagai sarana untuk berdakwah. Kemudian beliau juga mendirikan pendidikan yang pusat, yaitu pondok pesantren. Yang kedua yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, menjadi kota Cirebon sebagai pusat dakwahnya. Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Pajajaran Prabu Siliwangi. Beliau memiliki jasa yang amat besar dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten serta pendidikan pesantren di Gunung Jati. Yang ketiga yaitu Sunan Kudus, memiliki nama asli Ja'far Shodiq. Beliau anak dari Utsman Haji yang merupakan seorang pendakwa di daerah Jipang, Pantolan, Blora. Sunan Kudus memiliki keilmuan dalam agama Islam berupa ilmu fikih, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, dan ilmu hadis dan logika. Gending Masku Bambang dan Majil adalah cerita yang dibuat untuk kepentingan dakwah. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi, dimakamkan di Masjid Menara Kudus. Selanjutnya Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di negeri Campa. Masyarakat Jawa biasa menyebutnya Sunan Gresik. Sebagai Asmara Kondi, Sunan Gresik merupakan Wali Songo yang dikatakan senior karena Sunan Gresik merupakan orang pertama yang menyebarkan agama Islam di daerah Tanah Jawa. Tempat penyebaran agama Islam Sunan Gresik di daerah Leren. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban, yaitu Tumanggung Wilatika atau dikenal dengan Raden Sahur. Sunan Kalijaga adalah sunan yang paling merakyat tatkala menyebarkan agama Islam pada masyarakat Jawa. Sunan Bonang adalah guru dari Sunan Kalijaga. Pendekatan yang digunakan untuk menyiarkan agama Islam adalah melalui kesenian, diantaranya yaitu wayang, seni ukir, seni tulis, dan gamelan. Sunan Muria.
lereng Gunung Muria adalah tempat beliau lahir. Kata Muria dapat diambil dari Gunung Muria yang terletak 18 km dari utara kota Kudus. Metode dakwah yang digunakan dengan cara yang halus di tempat beliau berdakwah yaitu di sekitar Gunung Muria. Karena daerah tersebut merupakan pegunungan, maka Sunan Muria berinteraksi dengan masyarakat dengan mengajarkan cara bercocok tanam, melaut, serta berdagang. Sunan Derajat, beliau putra dari Sunan Ampel serta adik dari Sunan Bonang. Beliau akrab disapa Raden Kosim. Sunan Derajat dikenal akan jauh sosialnya yang tinggi, yang kemudian sejalan dengan tema dakwahnya. Terkait dengan gotong royong dan saling membantu, beliau seorang yang gigih untuk menolong, mengasihi anak yatim dan menyantuni fakir dan miskin. Sehingga akhirnya beliau wafat pada 16 Masehi, dimakamkan di Pacitan. Selanjutnya Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makdum, adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau menempuh pendidikan agama Islam di Malaka. Tepatnya setelah ayahnya wafat. Dakwah serta serat akan kesenian, yaitu kesenian sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Tembang Tombok Ati juga merupakan karya Sunan Bonang yang sampai saat ini didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Beliau putra dari Maulana Ishak dan Nyai Sekar Dadu. Beliau diberi nama Raden Paku karena paku merupakan sebuah benda yang kuat, sehingga harapan menjadi tonggak agama Islam yang kuat di Jawa. Sunan Giri kemudian menjadi tokoh yang berpengaruh di Kesultanan Demak. Beliau akhirnya diserahkan kepada Raden Fatah. Usai menunaikan pendidikan, beliau mendirikan pesantren di daerah Giri, Tuban, tempat ia dibesarkan. Kemudian beliau wafat pada abad ke-16 Masehi di Gresik, Jawa Timur. Pada intinya, pesan para wali songo memberikan ibrah pada umat Islam bahwa dalam berdakwah tidak boleh ada unsur kekerasan atau paksaan. Berdakwah boleh dengan metode apa saja selama tidak menciderai akidah kita. Yang paling penting bahwa Islam tetap tersebar dan tetap menjadi agama rahmatan lil alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.